Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Pelatihan hari ini punya tema yang sangat menarik dan relevan untuk perkembangan usaha. Pelatihan UMKM literasi dasar dari produk ke pasar, strategi lengkap pengembangan bisnis dan presentasi usaha. Tema ini menarik banget buat kita semua yang sedang berjuang dan berkembang di dunia UMKM. Di era digital yang sekarang serba cepat dan serba modern. Nah, kita akan langsung belajar dari narasumber yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya. Kita sambut bersama Firza Evandra, SE, selaku Marketing Spesialis. Mas Firza, sudah gabung, Mas? Halo, Assalamualaikum Mas Yon. Apakah suara saya Sudah terdengar? gabung. Aman, Mas. Gimana, Mas, kabar hari ini, Mas? Baik, insya Allah. Baik, baik. Udah siap ya, Mas, ya, bagi-bagi insight sama teman-teman UMKM semua? Harusnya siap. Sangat siap. Oke, Mas, tanpa berlama-lama, bisa, Mas Firza, waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan. Oh, baik. Insya Allah, luar biasa ya. Cukup. Sebelumnya saya pastikan dahulu, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau enggak, saya akan coba pakai mic eh, Aman, dua Mas. ini. Teman-teman lain bagaimana? Terdengar suara saya? Boleh dijawab kolom komentar. Halo, cek, cek. Gunakan ini. Halo, teman-teman bagaimana? Perbandingan dengan di suara sebelumnya? Baik, aman ya. Kalau aman, saya akan coba logout yang ini sebentar. Jadi saya buat dua opsi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, khususnya wilayah Jakarta ya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Ini udah sesi keberapa nih Mas Yon? Saya baru kali ini dapat kesempatan untuk dilibatkan, berbagi sedikit eh, bagaimana produk teman-teman bisa semakin upgrading ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sebentar. Aku coba share screen. Baik, apakah kelihatan di device teman-teman? Kelihatan, Mas. Aman. Nah, sebelum saya perkenalkan diri, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman dari daerah mana saja, usahanya apa-apa saja nih. Boleh dijawab sambil di kolom komentar ya, teman-teman, sambil saya memperkenalkan diri. Ini saya coba cek. Saya lanjutkan. Nama saya Firza Evandri, SE. Saya saat ini berada kebetulan di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru. Nah, saya dapat kesempatan kemarin dihubungi oleh teman-teman dari Rumah BUMN dengan sedikit latar belakang saya akan berharap saya bisa membantu teman-teman untuk bisa bagaimana
dari produk, dari branding yang ingin kita coba bedah kembali. Nah, pengalaman saya berada di 4 tahun kebetulan di dunia pemerintahan sebagai tenaga pendamping usaha mikro dan kecil di salah satu instansi di wilayah Riau. Nah, saat ini fokus kepada trainer marketing juga ada. Boleh teman-teman sambil, iya boleh. Saya pengennya teman-teman juga ikut memperkenalkan diri ya. Jadi kita bisa paralel nanti sama saya memperkenalkan diri. Saya pengen tahu teman-teman background dan usahanya itu kira-kira apa. Nah, ini akan kita cocokkan untuk teman-teman. Nah, di selama 4 tahun saya cukup banyak referensi yang bisa saya kumpulkan untuk teman-teman, khususnya di rumah BUMN pernah sekali saya dilibatkan untuk offline di kota saya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, saya fokus pada trainer marketing, ada beberapa owner bisnis yang sempat saya jalankan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Itu ada pisang di F&B, ada pisang coklat keju andalan. Saya juga aktif di beberapa sebuah agensi yang bernama Arunika Creative Agency. Bagaimana teman-teman UMKM itu kita rangkul, kita memulai lagi, kita bedah. Bagaimana yang sebelumnya hanya produk, nah itu kita masuk ke dalam aspek-aspek bagaimana membentuk brand, bagaimana bahasa-bahasa dari brand, apa yang disampaikan dari suatu brand atau produk. Nah, itu kita bedah satu persatu. Nah, itu agensi yang saya punya bersama teman-teman. Nah, juga saya ada beberapa, ada juga di salah satu perusahaan, ada PT Sasinergi Mandiri, sama bergerak dalam bidang pengembangan usaha mikro dan kecil, dan saat ini memang aktif di Nayaka Enterprise, bagaimana saya dan rekan-rekan membangun suatu bisnis yang crowdfundingnya dan UMKM memang sudah bisa dinaikkan kelas. Kita berikan di sana kelas kembali untuk bisa naik kelas dari sebelumnya usaha mikro ke usaha kecil. Nah, ada beberapa event yang sempat saya diberi juga kesempatan di tahun 2023, kalau kelihatan di teman-teman, saya sempat menjadi trainer di Ruang Guru Pelatihan Prakerja, itu dalam menulis konten interaktif, juga beberapa platform marketplace untuk onboarding ya, untuk di platform Tokopedia. Nah, kebetulan memang saya anak tempatan Riau, saya memang untuk offline-nya lebih sering mendapatkan kesempatan di Riau. Nah, untuk Jakarta sendiri sebenarnya ini menjadi pengalaman baru ya untuk saya. Tapi insya Allah teman-teman, sampai saat ini kita terus belajar bagaimana UMKM khususnya Indonesia itu permasalahan-permasalahan apa yang bisa eh, mulai kita coba baik sebentar. Nah, sebelum saya masuk materi ini, saya pengen tahu nih teman-teman dari Jakarta ya, Jakarta Barat. Masya Allah, luar biasa. Saya bacakan salam kenal dari Mbak Riris. Oh, ini teman-teman kenapa ini belum on cam? Boleh di on cam kameranya? Ya, pengen tahu teman-teman owner bisnis ini apakah sudah eh, para ibu-ibu UMKM atau mbak-mbak mungkin ya, pengusaha-pengusaha muda. Ini saya Mbak Riris, owner Pawaris Jakarta Timur. Masya Allah, ini dari Mbak Riris Pawaris. Halo Mbak Pawaris, Assalamualaikum. Boleh di on mic dulu sebentar. Kita teman-teman, saya pengen dulu nih dapat insight teman-teman, briefing sebentar. Mbak Riris, owner Pawaris Jakarta Timur, produk yang kami hasilkan VCO, teh telur, cookies kelor, keripik tempe. Masya Allah, luar biasa ya. Ini dari produk turunannya dari daun kelor ya. Saya pastikan Daun dahulu. kelor, rata-rata daun kelor, Pak. Daun kelor, Masya Allah, luar biasa. Ini daun kelornya bisa didapati dari mana? Supplier atau pohon sendiri? Eh, ya, supplier daerah Oh, Jawa, Jogja. Masya Allah, luar biasa Awalnya ya. kan, Oh, dari saya kan, Jog, awalnya kan pandemi itu PHK benar. gitu kan. Oh, oh, Pandemi 2020 tuh, waktu itu PHK. Terus saya ikut teknologi pangan.
Apa Masya tuh Allah. pelatihan kilat ya, diklat. Terus jadi terbesit gitu, mau buka usaha gitu kan sesuai dengan yang diklat kami gitu. Makanya saya di situ kan diajarin tentang kelor. Kelor ada Masya Allah. bikin teh, ada dibikin apa gitu kan. Nah, saya memilih kelor dan VCO gitu dan berkembang deh. Jadi sekarang tuh Boleh. turunannya kelor. Saya Baik. Sudah bikin masuk teh tahun ke cookies berapa? juga. Tahun Cookies kelima ya? 2021. 2021 Masya Allah. Oh, udah usahanya. 4 tahunan ya, Mbak 4 Riris ya? tahun. Ya, Waduh, Masya Allah. Bagaimana Bu penjualannya? Sudah sampai seluruh iya seluruh sih, Indonesia ya? iya sih udah ada keluar juga. Jadi maksudnya Baik. masih masih itulah terus apa ya mau meningkatkan kualitas Masya produknya Allah. gitu sih Pak. Luar Masih masih ya biasa. terus berinovasi terus gitu loh. Jadi nggak berpuas Masya diri. Allah. Saya pengen meningkatkan lagi supaya meningkatkan Su- lagi gimana gitu. boleh boleh tahu sudah Meningkatkan lagi. pelatihan yang keberapa di rumah BUMN? Aduh, kalau online nggak kehitung deh. Kalau yang offline baru satu Waduh, kali deh. Baru satu kali Masya doang. Allah. Ini Nah, para aktivis pelatihan semua ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak saya juga Riris, waktu itu teman-teman. baru tahun 2024 deh masuk rumah BUMN. Saya Oh, baru di start rumah nih. BUMN-nya. Baru Luar biasa start. ya, teman-teman. Teman-teman banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh rumah BUMN ya. Saya pun cukup ini yang paling konsisten pergerakannya sejauh ini memang rumah BUMN salah satunya. Boleh, terima kasih Mbak Riri. Sedikit Terima saya kasih. sapa Mbak Tiwi. Mbak Tiwi bisa on mic. Mbak Tiwi mie ya, boleh spesifik mie ini frozen kah atau dijual di toko begitu bagaimana? Kedengaran Mbak Tiwi? Atau ada Mbak Listan yang tadi on cam? Anu, ya, Oh maaf, maaf. Ini Mbak Eri ya, bukan Tiwi ya. ya, Itu gimana ini? ya. Baiknya, udah berapa tahun keberapa Mbak Tiwi? Ya, Tiwi ya namanya ya. Kedua, Tahun kedua. kedua, Masya Allah. Sejauh ini penjualannya di mana saja? Baru teman-teman sih karena belum bisa produksi banyak. Jadi belum berani keluar. Banyak pesanan Masya sih, Allah. belum bisa memenuhi. Masya Allah. Bahan baku buat sendiri Cuman untuk baru untuk teman-teman mie. aja itu aja Mbak belum bisa memenuhi. Baik, Jadi belum mie berani bahan baku keluar. sendiri, Mbak Mbak Tiwi, Bahan tepung segala baku enggak macam. masalah, umum aja biasa. Semuanya ada. Oh, berarti diolah sendiri ya? Ya, mie instan. Oh, mie instan, Masya Allah. Iya, Luar biasa Mbak jadi Tiwi. mie instan seperti Indomie itu dan nanti pengembangannya sih macem-macem. Tapi ini baru baru yang standar aja. Itu ke depan sudah direncanakan untuk produk turunannya ya. Iya, Baik, dan Masya Allah, berbagai luar biasa. macam produk makanan lain Baik, itu Mbak sudah Tiwi. saya Terima kasih. rencanakan. Masya Allah, nanti kita akan bahas bersama Mbak Tiwi ya. Kira-kira dari mana yang Ya. bisa kita coba perlahan, teman-teman nanti dievaluasi kembali. Terakhir, Mbak Lista. Mbak Lista bisa on mic sebelum kita masuk ke materi. Halo Mbak Lista. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana lokasi penjualannya di mana? Saya Di di Bekasi ya? Bekasi. Saya produksi di Bekasi. Baik, produknya minuman herbal ya, Ya, Mbak Lista. betul. Nah, Sudah masuk ke tahun berapa? Ke tahun sebenarnya berapa? udah lama ya, cuman apa sih kalau istilahnya benar-benar konsisten ini baru 3 tahun belakangan ini. Baik, Mm-mm. sebelumnya ini ya tergantung orderan begitu. Oh tidak, sebenarnya bukan tergantung orderan, cuman sebelumnya tuh ya apa sih istilahnya belum ditekuni secara kontinu, jadi biar pet gitu lah istilahnya. Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang mungkin baru-baru lah ibaratnya masih pemain awal Mm-mm. ya. Gitu Pak. Online sudah masuk di platform mana saja marketplace-nya? Kita baru TikTok dan kemudian akan ke Shopee. Top, Nah, itu juga baru luar kok, biasa. belum.
belum ini. Masya Allah. Kalau Heeh. untuk pelatihannya boleh tahu yang sudah keberapa kali? Waduh, mungkin sama dengan Bu Riris tadi ya, sudah banyak yang diikuti lewat online rumah BUMN ya. Rumah Udah nggak BUMN. hitung deh, banyak deh kayaknya. Offline juga Masya Allah. ini, beberapa kali offline datang ke ini lokasi mana itu rumah BUMN. Rumah BUMN. Heeh. Oke, luar biasa Mbak Lista. Eh, Cukup ini ya, produknya bisa dibilang sudah beres ya. Tapi nanti akan kita dalami lagi kira-kira dari sisi mana nih yang perlu kita evaluasi. Baik, Mbak Lista, terima kasih. Mbak Sama-sama. Lista, teman lain bagaimana bisa on cam dan on mic sebelum kita masuk ke materi? Ada yang mau menambahkan untuk sedikit menceritakan usahanya berapa lama? Karena saya perlu tahu teman-teman, karena dari umur usaha itu menentukan ya teman-teman itu apakah benar-benar ingin mengembangkan suatu produk atau ini hanya bagian dari keseharian teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nggak eh, menceritakan sedikit sulit karena berbeda pemahaman bagi yang teman-teman sudah beberapa tahun menjalani usaha atau yang baru memulai di dunia usaha. Ada lagi sebelum saya masuk teman-teman? Kalau sudah, kita coba masuk ke materi. Cukup lumayan ya insight yang saya dapat. Tapi bagi teman-teman yang ingin menyusul, nggak apa-apa, boleh di chat di kolom komentar. Usahanya udah yang umur keberapa tahun sudah berjalan. Baik, teman-teman. Baik, saya pastikan dahulu eh, di device teman-teman layarnya sudah kelihatan. Boleh di komen kolom komentar. Suara saya tetap terdengar jelas dan gambar saya di device teman-teman cukup terlihat walaupun di sini agak gelap ya. Saya device saya ini ada kendala tadi. Oke, baik teman-teman sebelumnya terima kasih insight yang telah diberikan. Eh, Baik teman-teman pernah yang sudah memulai usaha di tahun pertama, kedua, atau sudah 4 tahun berjalan. Nah, hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan.
Karena saya dengar tadi udah ada beberapa teman-teman yang sudah sempat ikut pelatihan-pelatihan di online maupun offline sebelumnya. Nah, tetapi kita sepakat, saya ingin bersepakat teman-teman juga bahwa teman-teman dari sisi produk, teman-teman sudah memulai. Nah, karena kalau saya ceritakan bagaimana memulai produk, kita akan membuka cukup luas kembali ya. Nah, dan saya rasa waktunya kita tidak memadai. Tapi sebelum saya mulai ini, boleh saya pastikan dahulu Mas Ion, waktu saya sampai di pukul berapa? Itu ada sesi break. Sampai pukul 12. 12 ya, baik 12. Bagaimana Ibu-Ibu untuk 2 jam ke depan, apakah sudah ada, kalau ada kendala, eh, boleh komen di kolom komentar nanti. Kalau ada yang mau ke toilet, mungkin boleh saya beri waktu ini 5 menit sebelum saya masuk benar-benar materinya. Nah, kembali lagi. Nah, ada beberapa hal yang benar-benar harus kita perhatikan dalam baik memulai bisnis atau bisnis telah kita jalankan. Nah, permasalahan yang cukup sering terjadi di usaha mikro dengan pengalaman saya membina UMKM yang terjadi di kalangan usaha mikro, mereka tidak benar-benar memahami atau mengenal dengan produknya. Nah, oh hari ini khususnya F&B ya. Nah, untuk F&B sendiri, oh saya memulainya dari produk rumahan. Saya suka masak. Nah, kalau saya suka masak, setelah itu saya pikirkan kira-kira produk yang saya suka itu apa. Misalkan produknya adalah salah satu makanan berat, yaitu boleh ayam goreng atau ayam penyet atau yang berhubungan dengan makanan berat. Nah, setelah dijual, oh saya jual ini produknya, mungkin satu dua orang atau sampai 10 orang kerabat terdekat bilang, oh ini enak, ini bisa dijual. Nah, setelah kita kontrak suatu store atau ruko atau mungkin bisa jadi di rumah kalau pada saat ini bisa kita mulai dengan cukup mudah ya, yang dibantu oleh platform GoFood Merchant itu hanya bisa dimulai dari rumah atau Shopee Food begitu ya. Nah, tetapi setelah 1, 2, 3 hari perjalanan, produk kita merasa tidak ada pembelinya. Nah, kita mulai mengevaluasi diri. Oh, kayaknya produk saya belum bisa dijual luas deh, karena nggak ada yang pembeli nih, atau produk saya masih kurang enak rasanya. Nah, teman-teman, ini bukan hanya teman-teman saja yang merasakan. Saya juga sebagai owner bisnis, saya juga pernah berpikiran seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang sempat kalau kita memulai bisnis yang dilewati oleh para usaha-usaha mikro atau pengusaha F&B. Nah, poin-poin ini sungguh vital, teman-teman. Kenapa saya bilang sungguh vital? Karena poin-poin ini adalah bagaimana penjualan-penjualan kejadian-kejadian tadi sudah memulai usaha, tidak ada pembeli, tiba-tiba sepi pembeli di bulan kedua atau bulan ketiga. Oh, 1 2 bulan oke nih bang. Bang. Tapi di bulan ketiga saya cukup punya kesulitan untuk menjual produk saya. Banyaknya basi, apalagi terutama F&B ya. Nah, eh, langkah-langkah poin ini tadi, apabila kita skip atau kita lewatkan, ini akan memperbesar kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi. Nah, kenapa ada poin-poin yang wajib teman-teman itu pahami dan teman-teman itu perbaiki? Menurut saya, ini agar memperkecil kemungkinan-kemungkinan ini terjadi. Oh, berarti kalau kita pakai langkah-langkah ini tadi, berarti kita cukup baik dong bisa menjual produknya. Nah, tetap saja kita akan survive dengan produk-produk yang kita bangun, tetapi dengan sekian persen hal yang sudah kita minimalisir. Nah, poinnya penjelasan kita hari ini ada 3 poin yang akan saya ambil. Itu nanti kita akan belajar tentang USP atau Unique Selling Proposition. Itu bagian dari market landscape yang akan kita pelajari, teman-teman.
Nah, biasanya, nah, market landscape itu bagaimana kita memahami suatu landscape dari market seperti di suatu pasar nih. Oh, ada error ya. Apakah sudah kelihatan di device teman-teman? Nah, misalkan di suatu tempat nih, di sini ya juga ada jualan, di sini juga ada jualan. Mungkin teman-teman pernah merasakan, oh kiri saya juga jualan produk yang sama. Nah, di antara semua produk ini, kebanyakan yang terjadi tidak ada pembeda. Nah, kenapa pembeda ini yang dimaksud biasanya kita kenal dengan branding. Branding apa? Branding adalah proses, kalau teman-teman juga membangun pengalaman konsumen baik secara fisik, emosional ketika mereka menikmati produk teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada produk ini ya, produknya minuman herbal. Nah, kira-kira apa nih yang membedakan produk minuman herbal ini dengan produk yang biasanya yang dijual di pasar? Nah, itu yang teman-teman harus pikirkan bagaimana membangun sebuah brand. Nah, jadi teman-teman, yang paling pertama, kalau teman-teman ingin masuk ke dalam poin-poin yang akan kita jelaskan tadi, ada USP dan ini ada error. Apakah sudah terlihat di face teman-teman? Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan membangun brand? Dari suatu brand yang ingin kita maksud itu adalah jika brand ini adalah seseorang, kita akan paham itu dari apa yang pertama kali kita lihat dan kesan apa yang kita dapati dari seseorang ini tadi. Nah, misalkan kita mulainya dari visual dari seseorang. Oh, visual dari orang ini bagaimana? Apakah dia kelihatan rapi atau mereka memang cukup casual, lebih santai. Nah, ini kalau misalkan kita analogikan brand itu eh, adalah seseorang. Nah, bagaimana brand itu bisa memicu? Dari visualnya kelihatan dari kalau misalkan orang ini kita bayangkan memakai suatu pakaian yang cukup rapi dengan memakai kemeja dan jas. Terus setelah itu, teman-teman, saya
Ini teman-teman lihat di device teman-teman bagaimana? Apakah lompat-lompat nggak ininya? Share screen saya, apakah ada kendala di sana? Kalau di device saya seperti ada kendala ini. Stay di cara membangun brand, Mas. Oh, nggak lompat-lompat ya? Berarti di device saya aja saya kayaknya. Nah, saya lanjutkan. Nah, itu yang sering kita pahami dengan brand. Nah, bagaimana perilakunya? Oh, perilakunya orangnya cukup sopan, orangnya cukup eh, baik komunikasinya. Dan itu yang pertama kali kita tergambarkan. Misalkan kita berpikir si siapa namanya seorang yang bernama Budi. Oh, kalau Budi itu yang saya kenal adalah orang yang cukup sopan, orang yang cukup komunikasinya cukup baik, tidak em, meremehkan orang lain. Nah, kira-kira itu yang tergambar dari kita. Nah, itu yang dari visual. Nah, dari visual yang kita lihat, tingkah lakunya bagaimana. Nah, bagaimana kalau itu dalam bentuk produk? Nah, produk ini eh, misalkan teman-teman punya produk nih, produk minuman herbal. Nah, produk minuman herbal ini pastinya adalah untuk produk kesehatan. Nah, kalau misalkan produk kesehatan, brand yang terbangun bagaimana? Berarti mengedukasi tentang kesehatan. Bagaimana teman-teman sebagai owner atau dari bisnisnya itu mengedukasi bahwa ini adalah salah satu minuman pilihan untuk teman-teman pengganti dari minuman biasanya yang syarat dengan misalkan dengan gula. Nah, ini adalah minuman herbal. Oh, baik. Jadi kemasan yang disampaikan seperti apa? Kalau teman-teman misalkan adalah produk herbal, kan tidak mungkin teman-teman itu memakai kemasan yang seperti produk-produk minuman yang berlawanan dengan produk yang teman-teman jual. Nah, itu untuk produk minuman. Nah, jadi setiap orang berpikir, oh, misalkan produk herbal Mbak Tiwi, tadi Mbak Laras ya, misalkan Mbak Lista, mohon maaf, Mbak Lista, oh produk herbal Mbak Lista, oh, kalau setelah orang melihat dari bentuk visual saja sudah tergambarkan, oh produk yang dijual ini adalah produk minuman herbal. Nah, produk minuman herbal ini bagaimana untuk cara penggunaannya segala macam itu sudah tergambarkan dari orang-orang. Nah, apa nih contoh branding yang berhasil? Nah, kalau teman-teman tahu merek-merek ini di luar dari makanan ya. Ini adalah salah satu merek-merek ternama untuk otomotif, khususnya mobil. Nah, untuk mobil ini ada merek Volvo. Nah, Volvo ini paling terkenal untuk safety-nya. Nah, kenapa? Ini adalah mobil-mobil yang dipakai oleh pejabat-pejabat kepresidenan, kementerian. Nah, itu yang paling terkenal dari Volvo ini itu safety. Nah, jadi kalau misalkan safety, Volvo ini dia akan sejalan, dia tidak akan muncul iklan-iklan di misalkan di kompetisi F1 atau mobil-mobil balap, karena ya mereka tidak mengedepankan untuk kecepatan, mereka mengedepankan safety. Kenapa? Kalau misalkan safety, sudah pasti kita tahu untuk mobil presiden, kementerian di luar negeri itu memakai eh, brand otomotif Volvo karena ini terjamin untuk sampai kacanya tidak tembus oleh peluru. Nah, kalau mungkin yang pernah dengar dengan brand Ferrari, itu pasti yang terkenal adalah kecepatan. Nah, jadi kalau misalkan dia bermain di branding kecepatan, mereka akan tampil di eh, event-event yang mobil-mobil balap, F1. Nah, itu akan ada sponsor-sponsor dari
Ferrari. Nah, begitu juga kalau dengan merek BMW. Nah, itu paling terkenal dengan experience-nya bahwa kendaraan yang paling ternyaman. Nah, itu yang branding yang sukses. Apakah branding yang sukses yang mereka lakukan? Nah, apakah mereka tidak mempunyai keunggulan-keunggulan lain, tidak cepat atau tidak aman, tidak juga, tetapi fokus produk mereka eh, yang di branding adalah ke sana. Bagaimana dengan Mercy atau Mercedes-Benz? Nah, ini luxury atau kemewahan. Nah, ini yang tergambarkan di saat orang bercerita, oh, beliau memakai mobil Mercedes-Benz. Berarti yang tergambarkan ini adalah produk-produk yang mewah. Nah, ini sederhananya kalau kita analogikan di produk otomotif. Nah, bagaimana dengan produk F&B atau minuman atau makanan? Nah, ini lebih produk-produk ini lebih mahal karena terbangun brand yang berhasil mereka bangun. Nah, itu ada Google, ada Nike. Nah, nah, apa yang menentukan dari brand-brand ini bisa bicara, oh kami keunggulannya di kecepatan, kami keunggulannya di safety. Kita akan masuk materi kita yang pertama yang akan kita bedah tuntas ya teman-teman. Ada yang dinamakan dengan Unique Selling Point atau USP. Apa USP itu? Nah, kira-kira nih dari teman-teman ada perbedaan nggak dari 6 orang yang lagi berdiri di depan di layar yang saya tampilkan ini. Kira-kira perbedaannya apa nih? Boleh dijawab di kolom komentar. Ini cukup sederhana ya, tetapi ini akan menjadi poin vital kita pelajari hari ini. Apa nih antara berbeda di antara berenam ini? Nah, kalau ini tegak, berdiri, memakai jas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 6 orang berjas. Nah, di antara orang berjas ini, ada satu yang kelihatan nih di device teman-teman ya. Satu yang terbalik posisinya dan beliau tidak memakai uh, jas dan rapi. Beliau cukup santai. Nah, memang inilah bahasa yang harus kita cerna dari market-market kita. Di antara semua produk itu sama, ada sesuatu yang ingin pembeda oleh pelanggan itu atau customer itu lihat dari produk-produk kita. Nah, itu yang dimaksud dengan unique selling point, selling proposition. Nah, kita akan mapping mulai dari mana unique selling proposition ini akan kita mulai, teman-teman. Di sini ada communication, pricing strategi, distribusi channel, dan customer management. Bentar, teman-teman. Sepertinya saya lebih baik dari ini. Kelihatan ya device-nya, teman-teman. Berpikir terbalik. Nah, luar biasa nih ada Mbak Tri Lydia. Terima kasih Mbak Lilik Mintarina. Jadi teman-teman cukup sederhana. Customer itu di antara banyaknya ayam penyet. Nah, saya pengen ada satu ayam penyet pembeda. Pembedanya apa? Nah, ini yang akan membuat keputusan pembelian. Nah, untuk informasi, teman-teman, di saat kita memposisikan sebagai customer, teman-teman juga pasti pernah beli deh di suatu tempat gitu. Nah, keputusan pembelian untuk eh, jadikan pilihan kita itu cukup lebih sedikit dibandingkan kita untuk melewatkan atau melihat produk lain. Misal kita lagi jalan-jalan malam, kita keluar rumah, pengen oh saya pengen cari makan, saya pengen cari makan yang berat, sudah terbentuk itu adalah ayam penyet. Nah, misalkan oke, is oke kalau teman-teman sudah punya langganan ayam penyet. Oh, saya pengen ayam penyetnya di Simpang Tebet misal gitu kan. Nah, ataupun ayam penyet spesifik dengan nama Ronggolawe seperti kira-kira seperti itu. Nah, bisa teman-teman berjalan, itu pasti teman-teman memikirkan, oh ada nggak opsi-opsi lain ayam penyet ini. Nah, nanti akan ada satu ayam penyet yang memang
cukup berbeda di antara ayam penyet lain. Nah, ini cukup memicu untuk teman-teman ingin mencoba atau berpindah dari produk-produk sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuan dari USP, Unique Selling Proposition, adalah agar produk yang teman-teman tawarkan memiliki pembeda dan memiliki nilai khusus nih dibanding produk lain, sehingga pelanggan mau membeli produk Anda. Nah, poin fokusnya tujuan bangun USP di sini. Nah, jadi dari sekian banyak sebenarnya yang bisa saya kita pelajari hari ini itu banyak teman-teman. Tetapi poin dari setiap produk F&B atau makanan teman-teman di sini. Kita akan bedah di sini saja. Saya bisa um, cukup percaya produk teman-teman itu akan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Nah, boleh saya kasih contoh, teman-teman cukup bisa ini ya, bisa aktif di kolom komentar saja kalau tidak mau on mic. Kalau mau on mic cukup senang saya jadi bisa komunikasi langsung. Nah, di sini ada contoh nih. Nah, saat ini saya memang tidak banyak eh, bisa pakai produk F&B ya, karena saya memastikan teman-teman cukup memahami poinnya saja dulu. Karena kalau produk F&B bisa saja di tempat teman-teman yang terkenal itu lain. Nah, sebenarnya nanti kita akan bahas juga untuk produk F&B, tapi kita pastikan dulu sama pemahaman kita apa yang dimaksud dengan unique selling proposition. Nah, contohnya pada saat penerbangan dianggap barang mahal. Ini adalah produk maskapai pesawat Lion Air. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi pembeda dari Lion Air? Nah, kira-kira kenapa nih orang nggak ada Garuda, ada Pelita? Kalau saya biasanya ke Jakarta itu naik, kalau nggak naik Pelita, tapi rata-rata paling sering juga Lion Air. Nah, kira-kira kenapa nih Lion Air tetap bertahan? Terus Lion Air tetap jadi pilihan utama deh kalau untuk kita kalangan mendang-mending ya, kalau yang biasa teman-teman dengar. Kenapa nih harus Lion Air? Padahal kan pelayanan yang paling nomor satu itu bisa dibilang pada saat ini Garuda ya. Nah, Harga lebih murah. Masya Allah, luar biasa. Nah, poinnya murah, sangat simpel teman-teman. Jadi, kalau misalkan yang ditambah Mbak Riris juga nih, ada yang lebih murah. Nah, mereka hadir pada tahun 1999 mengusung USP penerbangan murah. Nah, di dalam USP nanti kan ada beberapa poin yang akan kita bedah. Mereka mengambil poin price. Jadi, harga yang benar-benar mereka tekankan. Bagaimana harga yang nomor satu untuk keputusan orang membeli produk mereka. Nah, di sini adalah USP yang ditonjolkan. Nah, bagaimana dengan produk Garuda? Maskapai Garuda pada saat penerbangan murah 2005 Garuda Indonesia memposisikan perusahaan sebagai penerbangan full service. Nah, padahal sudah ada nih di tahun 1999 Lion Air produk dengan yang paling murah. Nah, Garuda ingin kembali bersaing dengan penawaran full service kan eh, lumayan ini ya, ibaratnya kalau ingin bersaing harusnya lebih murah gitu kan. Nah, tetapi mereka pede dengan USP yang mereka usung itu dengan full service. Dan mereka menjadikan maskapai pada saat ini masih dengan tarif paling mahal. Nah, padahal ada dua USP yang benar yang berbeda mereka usung. Satunya murah, tetapi ya kita tahu pelayanannya dibilang minim ya juga enggak, tapi cukup lah untuk dengan harga yang kita dapatkan. Tetapi ada Garuda nih dengan penerbangan full service. Nah, mereka mengusung USP yang berbeda dan pastinya di setiap USP itu memiliki customer masing-masing teman-teman, market masing-masing, market landscape itu sudah berbeda. Jadi mereka pede, mereka nggak perlu nih, kalau Garuda juga bisa murah, nggak. Saya cukup sering memantau Garuda itu untuk di harga di bawah, khususnya di Pekanbaru ya, di bawah 1 jutaan yang nggak pernah ya, 1,5 juta nggak pernah, di bawah 2 juta lah itu nggak pernah saya ketemu. Nah, kalau produk minuman, nah yang berhasil saja nih kita bahas, bagi teman-teman yang paling akrab dan paling sering kita jumpai. Nah, ini ada produk Aqua. Produk Aqua, orang-orang sudah memakai air kemasan, ada air galon. Nah, mereka mengusung dengan memposisikan sebagai air minum dengan sumber mata air pegunungan. Nah, sebenarnya kalau mereka ingin bersaing, ya mereka nggak perlu harus capek-capek pakai material yang cukup baik. Nah, tetapi ada suatu US point USP juga, unique selling proposition-nya memposisikan
produk Aqua adalah produk dengan mata air pegunungan, berarti mereka memposisikan menggunakan material terbaik. Nah, jadi mereka menggunakan material terbaik. Oh, apakah ada marketnya? Cukup lama bertahan ya sampai pada saat ini sebenarnya aren gela itu mineral. Tapi kalau mineral pembahasan kita beda lagi, itu masuk ke tagline dan slogan mereka yang cukup luar biasa. Nah, ini untuk Aqua bertahan sampai di mineral muncul pada tahun berapa ya? 2015 atau 2016-an itu masih cukup bertahan, itu Aqua adalah nomor satu, ini khususnya di Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman tahu ada produk yang nama Evian. Jadi Evian ini produk yang diambil dari mata air pegunungan Alpen. Nah, kalau misalkan Aqua itu sumber mata air pegunungan, kalau Alpen ini lebih spesifik lagi sumber mata air pegunungan Alpen. Yang kita tahu kalau untuk air pegunungan ini ya cukup mahal harganya. Jadi mereka ini tidak mengganggu USP satu sama lain. Nah, apa yang ditawarkan dari USP mereka itu salah satu poinnya juga adalah poin regional. Jadi misalkan kalau teman-teman kalau misalnya sering kita jumpai pernah lihat dengar ayam penyet Semarang. Nah, berarti dia mau menawarkan region nih. Jadi kalau bedanya ayam penyet kami itu khas dari Semarang. Nah, jadi kalau ada ayam penyet-penyet dari Malang, ada ayam penyet dari eh, daerah-daerah lain itu ya mereka nggak akan em, terganggu, mereka akan pede dengan produk mereka. Karena ya cuma saya nih yang jual ayam penyet Semarang pun ada beberapa, ya beberapa itu tadi ya target market mereka adalah pembeda bagaimana orang-orang yang ingin makan ayam penyet khas Semarang. Oke, sampai di sini teman-teman cukup bisa dipahami apa yang dimaksud dengan USP. Oke, Masya Allah, paham Mbak Tri. Nah, boleh kita sharing sebentar sebelum kita akan bedah lebih lanjut. Kira-kira nih USP produk teman-teman itu apa nih yang ditunjuk? Murahkah? Nah, oke, saya buka poin-poin USP apa saja. Bentar. Apakah sudah kelihatan di flash teman-teman? Nah, di sini teman-teman sudah kelihatan Nggak ada kelihatan ya? 8 poin. Baik, ada Nggak 8 kelihatan poin Mas. yang menjadi basic faktor unik selling proposition dari produk. Jadi sederhananya itu basic faktor uniknya itu apa dari produk teman-teman? Kira-kira boleh kita bedah teman-teman sebelum apakah teman-teman mengutamakan proses? Nah, proses ini teman-teman pada saat itu dipesan produknya bisa dimasak pada saat itu atau biasa kita dengar dengan live cooking gitu. Nah, itu mengutamakan proses atau proses yang cukup cepat. Nah, prosesnya tinggal take away begitu dipesan teman-teman tinggal ngambil atau pick up saja. Nah, misalkan teman-teman mengutamakan bahan.
Oh, berarti bahan yang baku yang kami pakai itu adalah bahan baku terbaik. Misalkan ada suatu produk bolu atau kue. Misal produk bolu ini. Oh, kenapa nih? Produk ini saya pastikan dan jamin produk memakai bahan-bahan yang cukup premium. Kalau misalkan sedikit-sedikit ini ya yang pernah saya jalanin itu mungkin coklat di produk coklat eh, coklat itu mungkin pernah dengar dengan brand-brand Kolata atau di atas lagi untuk coklat pastrinya. Nah itu kan yang lumayan ya, yang nomor satu ya. Nah jadi begitu juga dengan produk lain dengan tepungnya tepung yang nomor satu di antara brand-brandnya. Jadi menciptakan produk yang cukup enak dimakan atau misalkan kalau ibu-ibu nih ya banyaknya pernah buat kue kering, nastar atau apa itu pakai um, butter butter yang merek Witsman gitu pernah dengar saya screen nggak terlihat di layar ah? Sebentar. Oke, bagaimana sekarang sudah kelihatan teman-teman? Ya sudah. Nah, kira-kira seperti itu menggunakan bahan produk. Masya Allahnya ada Mbak Riris ya. Nanti saya baca Mbak. Saya pastikan dulu teman-teman paham dengan poin-poin basic, basic factor unitnya. Nah, atau teman-teman menggunakan ini ya, menggunakan patroniknya regional tadi, daerah. Oh, ini kue khas dari Yogyakarta, yang kira-kira atau bakpia Yogyakarta, kayak gitu. Atau kualitas. Nah, kualitas ini juga bisa menjadi faktor uniknya. Atau pelayanan, harga, fungsi produk. Nah, produk atau eksklusif. Nah, ini yang bisa kita jadikan bahan-bahan bersifat unik. Nah, contohnya lagi bagaimana nih? Coba. Nah, pastikan setiap bisnis yang berhasil lebih jadi teman-teman, setiap bisnis yang berhasil lebih baik daripada bisnis kompetitor sejenis pasti memiliki satu atau dua faktor unik yang tidak dimiliki kompetitor dan diinginkan oleh konsumen. Jadi ada nih orang-orang memang bahasa dari customer itu saya pengennya produknya ini produknya bisa mungkin kalau boleh saya contoh ada kopi jago, kopi keliling itu ya. Nah, menurut saya apa yang mereka tawarkan atau unik USP mereka? Nah, pertama bisa dipastikan harga mereka cukup murah. Nah, tapi kita bahasakan atau posisikan kita sebagai customer. Oh, saya pengen waktu istirahat pulang kantor, saya pengen ngopi. Nah, pengen ngopi, saya nggak perlu tempat deh. Kayaknya saya bisa ngopi di dalam kantor. Nah, yang penting saya bisa ngopi. Berarti mereka mencari fungsi dari produk itu tadi. Setelah makan saya pengen ngopi, yang penting saya bisa ngopi. Nah, yang kedua, saya nggak punya cukup waktu luang. Jadi menurut saya kalau bisa main ke coffee shop atau mampir-mampir ke tempat lain itu ya saya akan mengeluarkan waktu dan dan mengeluarkan biaya yang lumayan. Saya butuhnya bisa ngopi dan eh, mempunyai harga yang cukup terjangkau lah karena saya memang pengen ngopi saja. Nah, itu terjawab oleh produk mereka ada kopi keliling. Kenapa? Fungsi produknya tetap nggak berubah. Kopi ya memang ada beberapa rasa yang beda ya antara kopi keliling dengan kopi yang ada di coffee shop. Tapi ada beberapa orang memang pengennya ngopi saja. Nah, fungsi produknya tetap dapat. Mereka nggak menghilangkan esensi dari ngopi. Nah, setelah fungsi produknya dapat, terus mereka memastikan harganya cukup murah. Nah, yang lebih-lebih lagi, mereka itu dengan proses yang cukup gampang. Mereka sudah mixkan, sudah ada induknya, campurkan oleh uh, esnya, es batunya, ya udah cukup bisa dibawa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk menjadi basic faktor unik dari setiap produk. Oke, kita bedah lagi ya teman-teman.
Bentar, saya buka materinya. Bentar, teman-teman. Colek ada. Oke, udah kelihatan di device teman-teman. Sudah, Pak. Nah, ini adalah warung kelontong ya. Nah, kelontong yang biasa kita lihat di pasar-pasar. Nah, kira-kira nih faktor unik atau yang dikeluarkan atau yang diunggulkan dari sebuah toko kelontong ini apa? Di atas itu tuh, aura. Nah, muncullah inovasi Warung. Pakai mie kasih basah. Ada airnya. Ya. faktor unik pelayanan. Munculnya dengan Mobil begini nih. inovasi baru yang biasa kita kenal dengan Indomaret. Nah, jadi sebenarnya di toko kelontong dan di Indomaret itu bisa dibilang produknya sama ya. Nah, apa nih faktor unik yang mereka tambahkan? Nah, faktor unik yang mereka tambahkan itu adalah pelayanan. Kenapa? Eh, Apabila kita datang ke Indomaret, seperti yang kita ketahui, kita masih cukup akrab dengan disapa oleh pelayanan Indomaret. Terus setelah itu kita cukup nyaman ya dibandingkan di ini kita belanja di Kelontong dan dengan ruangan yang cukup luas dan tertata dan mudah ingin kita membeli produk-produk kita. Nah, kira-kira ini faktor unik yang diperbarui dan inovasi oleh UMKM kita. Nah, fungsi produk dan harga. Nah, ini adalah coffee shop eh, ditambah dengan faktor unik yang bagaimana pelanggan ingin membelinya. Jadilah seperti kita kenal seperti kopi keliling itu kopi jago. Nah, itu yang saya sampaikan tadi teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang warung stick atau terkenal dengan Holiko gitu dengan faktor unik apa yang mereka tambahkan di sini yang kita kenal kalau memang makan steak itu udah pasti mahal ya. Nah, muncullah dengan stick-stick tenda yang di pinggiran jalan teman-teman. Jadi faktor unik mereka memastikan misalkan harga. Nah, teman-teman juga harus pastikan kalau teman-teman ingin main di harga, teman-teman harus pastikan teman-teman adalah pemegang harga yang termurah di produk teman-teman. Nah, jadi
Jangan pilih aja nih, oh kalau saya yang paling gampang saya bisa menurunkan harga nih. Nah, menurunkan harga ini tadi teman-teman harus pastikan teman-teman mempunyai kemampuan untuk bisa menurunkan harga yang pastinya itu menekankan biaya HPP tidak sampai mahal. Setelah itu teman-teman comparekan dengan produk-produk lain. Apakah produk-produk lain itu main dengan harga juga? Nah, faktor unik di Garuda Indonesia seperti yang kita ketahui tadi adalah mengedepankan pelayanan. Nah, pelayanan yang benar-benar kita dapatkan kalau memakai Garuda Indonesia, harga sesuai yang kita bayar. Nah, bagaimana dengan Lion Air? Mereka juga bermain di harga. Ini faktor-faktor unik yang mereka ada. Nah, boleh ya teman-teman amati di sekitar teman-teman nih, produk apa yang banyak peminatnya, dan bisa teman-teman tambahkan faktor unik sebagai solusi dari problem yang ada. Nah, jadi misalkan tadi teman-teman ada produk-produk. Nah, boleh kita kembali ke diskusi teman-teman sebelum saya lanjutkan. Saya ingin teman-teman diskusi dahulu. Kira-kira untuk di USP ini teman-teman sudah cukup memahami atau masih ada bingung nih produk USP dari produk ini apa-apa saja gitu. Boleh saya bacakan dahulu nih dari Mbak Riris. Produk Pawaris banyak terbuat dari daun kelor. Pohon kelor telah dinobatkan WHO sebagai miracle tree, maka teh kelor mengandung antioksidan tinggi dan vitamin. Cookies kelor dan keripik kelor, cemilan sehat, tinggi protein, nabati dan serat. Keripik tempe, cemilan tinggi protein dan sehat. Kalau mie kelor, tinggi serat dan protein nabati. Tanpa pewarna buatan, VCO, pewaris, virgin coconut oil, minyak kelapa murni dan alami. Dia serat tanpa pemanasan tinggi. Menjaga kandungan nutrisi bisa digunakan untuk kesehatan, kecantikan dan antibakteri. Kaya asam laurat yang mendukung imun tubuh. Masya Allah, luar biasa Mbak Riris. Mbak Riris, boleh kita diskusi sebelum saya ini kita bahas. Ya, Oke, baik. Minta waktunya Mbak, kita diskusi. Nah, jadi saya pengen tahu nih Mbak. Tadi kan ada beberapa produk nih yang paling Mbak ini ya cukup laris atau yang jadi andalan deh. Produk yang mana kira-kira? Kita bahas satu aja. eh, cemilan. Tapi waktu COVID itu Tiki VCO dan teh kelor waktu COVID Oke, ya. Tapi baik. karena belum ada izin edar PCO, Mm-mm. saya nggak terlalu banyak. Jadi ada memang customer yang rutin itu karena dia ada diet keto. Jadi dari Oke, mulut ke mulut aja. Mas. Nah, sejak tahun 2024 itu udah ada PIRT-nya VCO. Tadi kan harus BPOM. Ternyata Iya. 2024 berubah jadi PIRT. Nah, dan setelah itu baru nanti saya akan berani produk massal gitu. Dan sekarang karena sudah dari tahun 2021 sudah ada izin PIRT-nya cemilan, cemilan yang produk unggulan deh. Oke, baik, kita kerucut dahulu. Luar biasa ya perjalanan produk Mbak Riris ya. Tadi ada VCO mungkin, tapi saya bahas satu-satu dulu. Tadi ada cemilan pilihannya. Nah, cemilan ini yang kira-kira yang mana nih Mbak? Cookies kelor, kelor, keripik kelor, atau mie kelor? Mie kelor nggak masuk Yang cemilan ya, makanan berat ya? enggak, jadi mereka ada itunya orang-orang tertentu ya yang seneng, ada yang seneng keripik kelor, ada yang seneng cookiesnya, ada yang seneng keripik tempenya gitu. Jadi nggak bisa itu gitu loh. Jadi Oke, memang baik. terbagi gitu. Heeh. Bagi. Anak-anak muda senangnya cookies karena kan banyak butternya ya, butternya terasa banget gitu. Baik, luar biasa Mbak. Oke, saya ambil satu contoh itu keripik kelor lah yang mungkin ya. Nah, kira-kira boleh juga sih sebenarnya dengan cookies kelor juga sama-sama cemilan ya. Nah, untuk cookies kelor dan keripik kelor ini kebayang nggak Mbak dari cerita saya tadi itu USP-nya kira-kira di mana nih? Apakah dari bahannya
atau dari produknya Unik ya. atau Jadi harga? mereka bilang cookies kayak matcha ya katanya gitu. Oh kayak matcha ya, Mm-mm. padahal kelor. Jadi mereka baru tahu, oh itu kelor. Saya kasih tahu ini manfaatnya gini-gini. Oh itu loh gitu. Jadi mereka jadi saya perkenalkan. Selama ini kan nggak ada yang punya produk kelor kan. Nah saya ingin memperkenalkan produk kelor di publik gitu loh. Berarti Itu ya sih kalau tujuannya gitu, memperkenalkan. mm, baik, berarti kalau Jadi kita simpulkan kompetitor kalau saya juga sedikit ya, kompetitor saya sedikit, bahkan baik luar biasa sih nggak Mbak. ada deh Hmm, kayaknya. Karena mereka adanya rumah makan kayak restoran gitu, gitu. Jadi nggak sepadan. baik. Jadi saya punya Eh, kompetitor saya, gitu. Nggak terlalu jelas. nah, jadi gini Mbak, kalau boleh saya bantu. Jadi kalau dari Kelor sendiri memang mengedepankan protein nabati tadi ya, Iya, ya yang antioksidan tinggi sih mereka tuh. tinggi tinggi serat. Kan sudah ketemu nih Mbak Riris, makanya di fungsi dari produk. Kenapa? Karena Iya, di produknya. Iya. nah fungsi boleh tahu harganya berapa per pieces atau box atau bagaimana? Eh, Satu pouch, satu Oh pouch pakai itu. pots, Jadi oke, ten pots kalau gitu yang ya. cemilan 35, cemilan tiga puluh lima Oke. ribu, kalau yang teh kelor Mm-mm. 25.000. Baik, kita fokus dulu. Nah, sebenarnya udah ketemu nih Mbak Riris. Mbak Riris mainnya di fungsi produk. Nah, kalau kira-kira fungsi produk itu memang eh, cukup banyak yang manfaat didapatkan dari produk ini. Berarti memang unique selling propositionnya di fungsi produk. Nah, kalau fungsi produknya sudah oke, Mbak Riris bisa itu pakai USP-nya itu dengan material yang cukup baik. Nah, jadi kalau misalkan dua ini yang ditonjolkan, Mbak Riris cukup bisa untuk jual dengan margin yang cukup lumayan karena sudah jelas nih yang ingin disampaikan dari produk ini adalah dengan material daun kelor yang tinggi protein nabati dan tinggi serat. Nah, kira-kira gitu Mbak Riris. Jadi USP yang dimaksud untuk produk Mbak Riris salah satunya itu. Nah, cuma ini ada saya sedikit saya mungkin belum ini ya mengikuti Mbak Riris kalau teman-teman aktifnya di rumah BUMN harusnya ini bisa dikerucutkan Mbak Riris. Jadi memang fokusnya di daun kelor ini karena market-market yang didapatin ini cukup beragam nih Mbak Riris. Kalau menurut saya ya. Nah, untuk di oke kita kerucutkan di produk daun kelor. Nah, kalau Mbak Riris bisa pemain tunggal untuk produk daun kelor, ini peluangnya cukup baik. Nah, berarti bagaimana dengan produk VCO? Nah, VCO ini tadi boleh dijalankan atau tidak dalam satu brand yang sama daun kelor. Nah, karena menurut saya kalau produk turunan dari daun kelor ini adalah mereka yang eh, suka suka dengan experience baru dalam bentuk cemilan, keripik atau cookies dalam bentuk bahan baku yang berbeda-beda. Ya, untuk VCO ini target marketnya memang orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Kayak pada saat itu melonjak pada saat ini ya COVID ya kemarin ya. Profit, ya Nah, profit. saran Karena saya ini ada nggak banyak dibuat, iya, saran saya ini nggak dibuat dalam suatu brand yang sama. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dari fungsi produk daun kelor dan VCO ini cukup berbeda nih market segmennya. Misalkan dari itulah dari kesehariannya. Nah, ini yang akan membentuk brand-brand Mbak Riris semakin cepat ke depannya dikenal. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Ada yang mau didiskusikan, Mbak Riris? Iya, saya udah punya haki dan itu sudah keripik tempe udah masuk. Jadi saya udah ada hakinya, Pak. Jadi nggak bisa itu jadi dikesampingkan VCO karena udah masuk include semua. Oh, Nah, sudah haki sampai saya di udah haki ya. haki saya udah waris dan itu semua produk saya udah masuk, Pak, untuk 10 Oke, tahun. luar biasa.
Baik, luar biasa Jadi kalau nggak bisa sudah dikeluarkan VCO itu dari power. Sudah baik. saya Oke. ajukan, sudah saya daftarkan semua produk saya. Mm-mm. Mereknya Pawaris. Pak Gitu, Waris Pak. atas nama dengan VCO ya. Oke, Iya, berarti sejauh ini jadi nggak ada kendala dalam bentuk Pawaris. penjualan, Bu ya, Mbak Waris, Iya, Mbak. produk saya yang itu. Heeh. Kadang kan kita nggak berani juga, Pak, kalau belum ada izin edar produk itu nggak boleh memproduksi secara massal gitu, nggak boleh banyak. Jadi makanya itu waktu itu kan saya sedikit aja dari mulut ke mulut. Nah orang pada minta VCO ya udah gitu kan. Jadi banyaklah Oke, penjualan di VCO itu untuk baik. COVID dan di puasa ya Ramadan juga besar gitu. Tapi saya nggak terlalu produksi besar sih Pak. Jadi yang tahu aja itu dari mulut ke mulut gitu. Nah sekarang udah berani karena sudah ada izin edar produknya. Masya Cuma Allah, kelapa lagi luar mahal, biasa. masih mahal. Saya mau normal Ken- dulu deh, baru ken- nanti produksi besar-besaran gitu Pak. baik, kendalanya di bahan baku ya. Oke, luar Iya, biasa Mbak kalau Riris. kelapa masih mahal. Sudah ini ya. Ya, kalau saya untuk baik luar biasa Mbak Riris, semoga ke depan ini makin lancar ya, karena dari legalitas sudah beres semua ya. NIB, Ya, PIRT, Haki, alhamdulillah. udah. Teman-teman sebenarnya saya cukup apresiasi teman-teman dan saya juga Hmm. asumsi sama ya. Teman-teman di rumah BUMN sudah pasti mendapatkan edukasi legalitas yang cukup baik, baik itu NIB, PIRT untuk produk makanan atau sertifikasi halal dan juga sampai ke jenjang Haki. Haki ini hak atas kekayaan intelektual yang teman-teman berani tidak bisa dicaplok oleh teman-teman atau kompetitor lain. Nah, cuma sedikit teman-teman yang harus kita pahami juga dalam hal teknis itu eh, tidak semua bentuk-bentuk legalitas ini teman-teman bisa relevankan dengan strategi dalam penjualan. Jadi teman-teman jangan nanti jangan terpaku dengan oh saya sudah ini Pak dalam suatu ini untuk semua ya mendaftarkan dalam suatu produk yang sama hati segala macam. Terus teman-teman malah susah untuk experience atau strategi-strategi baru. Nah, karena ngapa? Pada dasarnya teman-teman kita mempunyai privilege lah ya bisa dibilang untuk sebagai usaha mikro itu mudah move untuk strategi-strategi marketingnya. Jadi kalau misalkan kita sudah terpaku nih, nah jadi kita nggak ada bedanya kira-kira dengan perusahaan-perusahaan kira-kira seperti itu. Boleh Mbak, mungkin kalau diskusinya sambil berjalan pertanyaan, saya sangat terbuka mengingat waktu kita cukup singkat ya. Ini ada Mbak Resti, ada yang mau ditanyakan, Bu Resti dari Daniel Home Industry. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam saya warahmatullahi Resti, wabarakatuh. owner dari Daniel Home Industry dari Kabupaten Banyuwangi. Saya produsen makanan dan minuman oleh-oleh khas Banyuwangi. Masya Allah, Saya luar biasa. mau saya tanyakan, eh, Bu, sebelum Pak, saya dilanjutkan boleh apa sambil biar saya nyambung, boleh saya tahu nama IG dan apanya sambil saya riset eh, juga. Daniel Home Industry Daniel Industri. Oke, lanjutkan, Bu. dan TikTok Shop-nya. Nah, eh, ini kan produk saya ini sudah berjalan. Saya merintis usaha itu kan mulai 2006, berawal dari minuman. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya karena sekarang itu izin minuman harus Badan POM, kita sebagai UMKM kecil itu kan susah untuk pengurusan itunya. Jadi kita beralih ke makanan. Minumannya tetap tapi berubah ke sirup supaya sirup kan izin PIRT bukan Badan POM. Nah, yang saya tanyakan, nah merek saya itu kan sudah ngebranding ke pelanggan kita, ke customer kita itu kan Daniel. Namun saat pengurusan Haki kemarin kan ditolak. Nah, akhirnya kita kemarin 2024 sudah ngurus Haki, yang di ACC itu Le Daniel. Jadi ada penambahan Le di depannya yang artinya anak laki-laki. Gitu, Pak. Filosofinya seperti itu karena anak laki-laki bagi saya adalah sebuah keberuntungan. Semoga usaha saya seberuntung saya seperti saya memiliki anak laki-laki saya gitu Pak.
Nah, Amin, itu amin. cara pemasarannya itu bagaimana, sedangkan di TikTok maupun di IG kita itu kan sudah brandnya Daniel. Bagaimana kita cara mempromosikannya supaya pelanggan ini tahu tentang produk Le Daniel dan Daniel ini sama, hanya perubahan logo dari brandnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya minta ulangi, Bu? Jadi produk Danielnya sudah didaftarkan Haki, terus produk turunannya sirup Enggak, dengan bukan merek itu. Le ya. Bukan, produk saya awalnya kan Daniel, merek brandnya itu Baik. Daniel logonya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. namun sejak 2006 sampai 2023 kemarin saya pengajuan pakai nama Daniel itu ditolak. Mm-mm. Baik. Nah, sedangkan kan IG dan TikToknya sudah pakai Daniel nih. Nah, waktu 2024 kemarin saya pengajuan karena ikut pelatihan Zoom, salah satunya di rumah BUMN kan ada mengajarkan supaya kita punya logo apa haki supaya produk kita tidak diakui oleh orang lain. Nah, waktu itu menjelaskan bisa menambahkan kata le atau apa gitu kan. Nah, akhirnya saya coba di logo saya yang awalnya Daniel, itu saya tambahin le depannya. Tapi gandeng le Daniel karena kalau terpisah itu masih tidak bisa. Jadi logo saya yang awalnya Daniel menjadi Le Daniel dan tulisan maupun ininya berubah. Yang awalnya hanya tulisan aja, di Le Daniel ini saya tampilkan foto anak saya yang saya bentuk karikatur. Nah, Iya, ternyata baik. itu di 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 diizinkan market. kemarin sudah di ACC. Cuman tinggal nunggu suratnya aja. Tapi saya lihat di online-nya itu sudah disetujui. Oke, Nah, itu Lulin. Berarti bagaimana? di Aki udah ada masalah ya Iya, ya. dari Nah, administrasinya. ya, nah ini kan saya menanyakan bagaimana cara saya mempromosikan di IG maupun di TikTok dari brand Daniel ini menjadi Le Daniel supaya customer saya tidak hilang, tidak pindah haluan bahwa antara Daniel dan Le Daniel ini sama. Karena kan produk saya ini kebetulan produk yang rata-rata itu bahan baku yang tidak bernilai menjadi nilai jual lebih. Contohnya adalah dendeng daun singkong, ada keripik daun sirih, ada minuman belimbing bulus seperti itu. Masya Allah, luar biasa Bu, Bu Resti ya. Oke, saya Iya, sikapi dulu. Mungkin dari segi administrasi kan tidak ada terlalu bermasalah ya. Jadi pengennya dengan perpindahan nama Sif menjadi Le Daniel ini tadi tetap mendapat market yang sama. Begitu ya. iya, Nah, jadi saya coba masuk ke dalam teknis dalam marketing Bu Resti ya. Nah, sebenarnya iya, dari marketing itu sendiri, mereka itu untuk membicarakan suatu brand, apakah sudah dikenal atau segala macam, itu range-nya ada 30-40%. Nah, tetap saja kalau misalkan Bu Resti ini eh, memang mempunyai USP yang cukup berbeda dan cukup unik dan ngerasa tadi kan boleh nih. Jadi teman-teman gini dulu, kita sepakati dahulu kalau untuk USP dari suatu produk yang bisa dinaikkan menjadi brand. Jadi USP ini adalah bahasa brand yang dicerna melalui produk. Kira-kira tergambar nggak? Misalnya tadi kan udah dari suatu brand nih Mbak Resti. Oh saya sudah ada brand dengan Le Daniel gitu ya. Saya nggak tahu nih produknya apa, tapi yang saya dengar tadi ada sirup, ada dendeng ya, ada keripik juga iya, ya. iya, keripik. Oke. Nah, sirup, dendeng, dan keripik ini tetap menggunakan USP yang sama. Nah, apa yang masuk USP yang sama? Berarti misalkan keunggulan dari produk ini adalah material yang cukup hanya didapati oleh daerah Banyuwangi. Nah, fokus brandingnya ke sana saja. Nah, tetap konsisten di sana. Nah, kalau kita kaitkan bagaimana Le Daniel ini bisa cukup eksis, bagaimana Daniel ini bisa eksis, cukup kedepankan USP dari produk ini, Bu Resti. Jadi jangan gini ya, jangan bukan ngabisin waktu, jangan tenaga yang kita punya itu fokus kepada brand nih gimana nih pelanggan tuh kenal dengan produk-produk kita. Nah ingat
setiap customer, setiap pelanggan, mereka hanya mengingat dari USP dari produk, percayalah. Karena orang nggak pernah kepikiran, pokoknya kalau misal saya nih, seperti tadi kita contohkan produknya Lion. Pertama kali saya untuk ingin menggunakan maskapai, ya saya pasti cari yang paling murah. Karena ya target market saya bisa dibilang Angedes saja ya, ini saya adalah menengah ke bawah. Saya ingatnya pengen cari yang murah. Di saat ada produk Lion, ya udah berarti Lion jodohnya. Oke, nah misalkan nih saya seorang bisnismen, saya butuh pelayanan yang cukup ini karena kalau saya tidak mendapat pelayanan pelayanan yang baik, nanti saya akan ketemu customer, saya cukup tidak fit, mood saya berantakan, saya butuh pelayanan yang cukup baik, maka akan saya pikirkan produk apa yang bisa menyelesaikan masalah saya dalam bentuk pelayanan dan itu khususnya maskapai. Nah, saya kepikiran pesawat Garuda. Nah, kalau kita ambil dalam F&B, misalkan gini. Ibu harus percaya, untuk produk Banyuwangi itu sudah ada pasarnya, marketnya sudah ada. Ibu nggak akan bisa, oh orang Kalimantan juga suka produk Banyuwangi. Saya pengen produk Banyuwangi disukai seluruh Indonesia. Oke, tapi dalam teknisnya, dalam market, itu sangat tidak mungkin. Jadi market ibu itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari nanti Sumatera, atau ada dari eh, Papua sekalipun, ya itu adalah orang-orang yang suka dengan produk Banyuwangi. Oke, kita clearkan dahulu nih, Bu. Nah, untuk Ya. bagaimana si Le Daniel ini menurut saya, pertahankan dan konsistenkan dengan USP yang telah dibangun. Saya yakin dan percaya orang-orang itu akan ingat kalau produk Daniel atau produk Le Daniel ini adalah produk yang berbicara tentang material yang Banyuwangi, khas Banyuwangi, yang kedua nggak pernah mengecewakan. Ya. Nah, kira-kira begitu, Bu. Jadi, fokusnya bagaimana produk ini sesuai dengan USP. Oke, oh kalau gitu kan kita juga bisa ngambil USP lain. Nah, ini yang paling sering terjadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai usaha mikro, naik ke kelas sudah, oh sudah legalitas segala macam. Oh, datang tiba-tiba produk baru. Oh, contoh saja, misalnya ada, saya nggak pernah dengar sirup bulu ya. Sirup blimbing sirup wulu apa? Sirup Ya, blimbing wulu belimbing. plus madu. Ada dodol wulu Iya, wijen. Jadi dodol Masya kan Allah. Itu ya, biasanya nggih. berarti yang belimbing kecil itu ya, yang wuluh ya. Ya, blimbing yang biasanya buat sayur itu di Danil bisa dibuat minuman, Nah, bisa dibuat sirup, bisa baik. dibuat dodol, nastar. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini udah banyak turunan-turunan yang bisa digunakan dari produk Blimbing. Bu Resti. Blimbing. Jadi fokusnya adalah bagaimana produk VSP tadi dipilih, tadi materialnya sudah oke, fungsinya sudah oke, udah dua itu saja. Nah, nanti di saat tiba-tiba ada kompetitor lain atau dari brand-brand lain menggunakan ingin membuat produk yang sama tiba-tiba dengan harga yang cukup murah. Nah, teman-teman dan Bu Reci itu nggak kita jangan sampai goyah karena kita sudah tahu dan itu mewajibkan kita harus percaya diri dengan produk-produk kita. Nah, yang sering terjadi begitu, Bu. Jadi, Ibu jangan ini ngabisin waktu pikirin pelanggan nggak akan tahu nih Mas. Nggak. Bisa jadi bahkan pelanggan Ibu kopsnya itu harus lebih diluaskan. Orang harus tahu bahwa ada produk khas Banyuwangi yang bisa benar-benar mempunyai kualitas baik dan ya nasional lah. Bisa dibilang seperti itu, Bu. Jadi kalau teman-teman, nah gini, ini permasalahan yang sering terjadi di teman-teman usaha mikro. Saya juga menemui, oh saya nanti ganti produk. Nah, terkadang ini plus minus ya. Saya juga di dunia pemerintahan, saya juga akan mengedepankan legalitas dan segala macam. Begitu juga berikut dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan baik itu dari lembaga atau dari daerah atau dari pemerintah. Ini cukup baik. Tapi ingat teman-teman, apapun fasilitas ini yang diberikan jangan sampai nanti menggoyahkan teman-teman dalam membentuk strategi-strategi marketing. Jadi misalnya tadi tuh udah saya daftarkan lagi Bu. Jadi eh, kebanyakan usaha-usaha mikro itu terjebak ya lebih tepatnya saya nggak menyalahkan tapi terjebak dengan pertama dengan rutinitas, yang kedua dengan permasalahan administratif untuk produknya naik kelas. Iya benar, itu adalah salah satu komponen untuk teman-teman bisa naik kelas. Tapi ingat, tujuan kita dari produk ini pertama adalah menyelesaikan masalah bagi yang mereka membutuhkan produk kita. Yang kedua ya pasti meningkatkan penjualan. Nah, gitu yang bisa saya sarankan Mbak Resti. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup jelas Mbak Resti atau boleh dilanjutkan teman-teman lainnya?
Sudah. Ini produknya, Masya Kak. Allah, Masya Allah luar biasa. Boleh sedikit saya apa? Kemarin sempat ikut di onboarding Tokopedia ya? Ya, ya betul. Iya, berarti sama Coach Dani ya? Ya. Iya, luar biasa itu sama itu seringan saya juga. Masya Allah luar biasa Mbak Resti, nanti saya izin follow, kita boleh bertukar ini Ya, ya, siapa tahu berbagi pengalaman. ingin mencoba produk kita yang unik-unik dari Kabupaten Banyuwangi. Dijamin Masya Allah nanti, tidak mengecewakan. Masya Allah semoga silaturahmi kita berlanjut dan bisa saya main ke Banyuwangi ntar ke tempatnya Saya tunggu Bu Resti ya. kedatangannya di Banyuwangi. Ya, Amin, amin. Mohon amin. Bagaimana teman-teman lain? Ada yang mau kita diskusikan? Pak, Mungkin saya kita buka mau sesi tanya diskusi. jawab ya, Mas Ian. Pak, saya mau diskusi boleh tentang Boleh Mbak ada Riris? marketplace saya Tokopedia. Tokopedia saya Iya kok benar. belum pecah telur gitu loh, belum pecah telur dari gitu pakai akun yang saya kan dulu sebelumnya Pak Waris kan Keraatris gitu ya. Iya. Itu Mm, akunnya itu kan saya pakai HP yang satu lagi. Itu benar-benar benar. udah hilang waktu itu kan apa? Waktu itu pernah lemot, tiba-tiba hang gitu. Terus mau nggak mau saja Mm, jadi saya itu restart restart setelan pabrik. Jadi saya nggak bisa nginin jejaknya. Maksudnya saya mau pindahin gitu Pak. Jadi marketplace semuanya ke eh, laptop, laptop gitu loh Pak. Tapi kan saya nggak ketemu gitu loh akunnya ini gitu. Karena kan sudah hilang jejaknya. Saya misalnya mau bikin lagi apa akun Tokopedia yang baru gitu Pak. Gitu. Bagaimana ya Oke, Pak ya? baik. Baik Saya Mbak mau Riris. dibantu deh. Mau Out dibantu of the Pak marketplace Boleh, boleh nanti Tokopedia. saya sediakan. Kebetulan saya memang juga praktisi onboarding Tokopedia ya. Nah, untuk Tokopedia Iya. sendiri, Mbak, sebenarnya untuk data sejauh ini nggak pernah ada ini ya masalah ya, selagi Gmail dan nomor HP-nya masih ingat tuh Mbak Riris. Jadi nanti boleh saya bantu Nomor untuk HP-nya iya, cuman Gmail-nya ini itunya apa emailnya udah sudah berganti hilang. ya. Oke, Udah gitu di baik, HP yang setelan pabrik, jadi nggak bisa lagi paham. kelacak Baik, gitu paham. loh. Nggak apa-apa nanti kita coba kalau masih bisa di recovery untuk apanya, untuk akunnya. Tetapi sebenarnya saya ambil sedikit pertanyaan juga tadi ya. Nanti kalau misalkan sudah memulai akun baru, sedikit saran dari saya tuh harus spesifik ke produknya Mbak Riris. Jadi kalau untuk teman-teman pemula itu sangat tidak disarankan untuk langsung ke nama toko. Nah, kenapa saya sampaikan Oh, seperti itu? Karena untuk di mesin engine pencariannya itu agak kesulitan misalkan, maka saya sampaikan tadi misal VCO nih, VCO Mbak Riris yang paling gini. Kalau kita masuk ke materi selanjutnya sih sebenarnya ya, semoga nanti ada lain kesempatan saya bisa menjelaskan. Maka itu saya pahami, saya bereskan dulu USP. Teman-teman juga harus pastikan. Jadi Mbak Riris tadi lupa saya bahas, salah satunya juga distribution channel. Nah, distribution channel ini adalah bagaimana produk Mbak Riris ini dijual lebih dominan di offline atau di online. Nah, jadi nggak perlu online. memaksakan ke suatu, ya nanti kan ada online tuh, misalkan online. Saya butuh nih Mas, kalau untuk VCO udah seluruh Indonesia. Ya udah, berarti untuk di Tokopedia itu pakai nama VCO Mbak Riris. Walaupun nanti kemudian hari akan kita tambahkan produk-produk lainnya. Nah, jadi kalau misalkan Tokopedia adalah salah satu distribution channelnya, kita harus benar-benar bagaimana gini ya. Kalau di Tokopedia itu sifat dan sifat platform itu hampir sama. Setiap marketplace itu seperti kita masuk ke toko. Nah, kalau misalnya kita ke toko baju, orang pengen tahu dulu nih toko bajunya, misalkan toko baju gamis gitu. Nah, begitu masuk, oh rupanya ada jilbab juga, ada pasmina juga. Ya itu opsional yang cukup mendukung toko. Tapi pahami poin pertamanya untuk memudahkan riset engine pencarian itu wajib menggunakan nama produk VCO Mbak Riris Pawaris. Kira-kira begitu Mbak. Terjawab? Oke, kasih. Pak, tak minta nomor WA-nya ya Pak ya biar saya eh, untuk Boleh. buat itunya, Senang-senang hati buat untuk bisa Tokopedia baru. berdiskusi kembali. Lagi selama ini Oke belum teman-teman pecah lain, telur juga. Belum pecah telur juga. Makasih ya Pak. Saya memang tunggu cukup ya Pak sulit untuk nomornya di Pak ya. awal, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang sudah memastikan distribution channelnya adalah online.
Nah, pertama pastikan dulu itu, jangan nanti teman-teman yang membeli masih di daerah satu kota, ya sebenarnya satu kota juga bisa melalui Tokopedia untuk Gojek. Tapi saya sangat sarankan teman-teman yang sudah bisa branding itu ke kota-kota luar, karena itu cukup besar potensi untuk closingnya. Saya kira begitu. Oke, Eh, kasih. Baik, bisa Mbak Riri, terima kasih. Nanti kita diskusi. Boleh? Mbak bisa Resti ada nambah yang mau pertanyaan, ditanyakan ke Mbak? Kak. Nah, Boleh, sangat senang hati, Mbak saya Resti. kebetulan kan saya ada sih sudah buka di penjualan online, baik di Hmm, TikTok Shop, di Shopee maupun di Tokopedia. Cuman di Tokopedianya sendiri masih belum pecah telur karena kita masih belum ada apa ya ilmu yang terlalu detail, yang apa ya, yang kan beda masing-masing e-commerce itu beda cara penanganannya. Nah, untuk dua betul. e-commerce ini sudah terjadi transaksi pecah telur. Cuman pinginnya kita itu kan biasanya kalau sudah jalan itu kan tiap hari ada transaksi gitu. Untuk bisa memelihara kita supaya tetap rutin dapat orderan dari mana itu dari e-commerce eh, bak- itu bagaimana terus Oke. bagaimana supaya kita mendapatkan pelanggan yang loyal supaya mereka Loyal tetap customer. mantengin produk-produk terbaru kita, promo-promo terbaru kita itu harus seperti apa yang kita lakukan. Karena saya ada sih beberapa yang sudah repeat order, cuman kan repeat ordernya nggak signifikan yang terus-menerus gitu. Memang mereka pernah order dari satu, dua, tiga kali order, terus mereka DM kita, nanya WA kita, akhirnya order banyak karena ingin minta dapat potongan sampai order 100, 100, 150 itu dua kali. Tapi kan terus habis gitu nggak berjalan rutin gitu. Pengennya kita gimana caranya kita mendapatkan pelanggan yang loyal yang bisa kita pelihara untuk kemajuan dan kelancaran usaha penjualan di online kita. Terima kasih. Baik, Bu Resti. Luar biasa ya, Bu Resti. Saya masih ngiri nih dengan semangat belajarnya untuk Bu Resti udah sampai Ya, sejauh ini ya. Oke, baik. ya. Sedikit ya, teman-teman, yang bisa kita mitigasi atau kita pendekatan kita bagaimana meningkatkan penjualan. Jadi, ada dua hal nih, teman-teman harus pastikan dulu ada bagaimana bisa terjadinya penjualan sama peningkatan penjualan. Oke. Untuk case terjadinya penjualan pastikan teman-teman sudah menjalani lah. Dalam artian menjalani, teman-teman sudah paham nih produk saya menyelesaikan masalahnya apa. Nah, misalkan tadi ada nih, ada sirup, ada apa. Oke, berarti orang yang punya masalah ingin varian baru dalam bentuk makanan. Nah, itu fokusnya ke sana dahulu. Oke, bagaimana untuk meningkatkan penjualan atau loyal customer? Ada beberapa trik yang bisa kita terapkan, khususnya ini ya, khususnya eh, di Tokopedia. Nah, Tokopedia kita sama-sama kita ketahui sudah dibeli oleh TikTok. Jadi TikTok Shop itu mengarahkan ke Tokopedia. Nah, fokus saja ke salah satu platform Bu Resti. Nanti di TikTok beda lagi nih cara peningkatannya. Salah satu contohnya bagaimana kita di TikTok itu yang dipantau algoritmanya bagaimana kita harus memposting setiap harinya. Harus ada konten tiap harinya. Walaupun konten yang seminim mungkin pun. Tapi saya sarankan ya ke depan konten itu terus ini ya terus berkembang dalam artian hari ini penjelasan produk ya besok testimoni. Nah ini dikonsistenkan saja Mbak Resti. Nah bagaimana nih penjualan bisa betul-betul meledak. Nah untuk saat ini untuk UMKM yang sering saya jumpai mereka mendapatkan peningkatan penjualan itu dari live TikTok. Nah, di live TikTok mereka mendapatkan penjualan yang cukup luar biasa. Kalau sudah dapat live-nya, bisa diarahkan ke Tokopedia. Nah, itu untuk penjualan khususnya di Tokopedia nih. Nah, tetapi kalau di luar itu bagaimana? Nah, di luar itu kalau misalkan Mbak Resti ada loyal customer di Instagram, kalau ada loyal customernya di Facebook, nah gini, fokuskan saja kira-kira platform mana nih yang paling nyaman dan paling dominan dan paling mudah nih loyal customernya Bu Resti eh, gunakan. Jadi jangan dipaksakan kalau mereka udah biasa beli Shopee nih. Kayaknya pelanggan saya banyak di Shopee. Saya nggak, karena hari ini saya bicara sebagai ini ya, saya nggak mengedepankan Tokopedia, beda kalau saya onboarding. Nah, nggak apa-apa, pelajari aja market-market mereka.
Nah, kalau misalkan mereka memang benar-benar nyaman menggunakan di Tokopedia, sebenarnya ini udah ada market yang berbeda sih, Mbak Bu Resti. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Oh, pembeli dari Tokopedia saya nggak mau, mereka maunya di Shopee. Karena kalau mereka itu sudah memakai Shopee Pay, itu otomatis mereka akan nyaman dengan Shopee. Kalau mereka menggunakan GoPay, ya mereka pasti nyaman dengan Tokopedia. Nah, poinnya kalau misalkan sudah tahu market pelanggan kita itu nyaman di platform mana, di salah satu aplikasi, begitu mereka menanyakan melalui dari Facebook, kan Facebook tidak ada ini ya, tidak ada untuk penjualan ya, ada marketplace tapi tidak ada transaksi di sana kan, atau di Instagram. Nah, boleh diarahkan langsung ke link Shopee atau Tokopedia atau platform yang sudah kita tetapkan. Jadi intinya gini, teman-teman nggak perlu khawatirin bagaimana produk ini bisa mendapatkan loyal customer yang berkelanjutan. Cukup memahami apa kebutuhan dari loyal customer. Contoh, nanti kan ada ini nih, oh, misalkan Bu Resti ada beragam produk. Nah, sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan selanjutnya itu ada salah satunya ada cross selling dan upselling. Nah, sekaligus saya bahas di sini saja. Nah, cross selling itu adalah penjualan silang. Nah, silang ini bagaimana? Atau yang biasa kita dengar dengan biasa kita dengar dengan ini di bundling. Jadi misal produk yang traffic yang paling tinggi itu bisa dibanding dengan produk yang mungkin trafficnya cukup sulit untuk dilakukan penjualan. Tetapi syaratnya ada mendapatkan potongan harga atau keunggulan di sana. Misalkan tadi ada dendeng dan sirup nih, kan lumayan nih banding antara minuman dan makanan. Nggak apa-apa. Nah, jadi ada suatu produk penetrasi namanya. Pastikan ada suatu produk penetrasi yang mungkin marginnya nggak begitu tinggi, tetapi secara traffic penjualan cukup tinggi. Contoh, misalkan tadi ada sirup ya. Mungkin sirup jadi traffic nih, atau produk penetrasi ini tadi. Nggak apa-apa kalau marginnya di sana itu nggak terlalu tinggi. Tetapi nanti kita akan bundling dengan produk eh, yang mungkin masih minim atau produk-produk baru. Nah, ini akan mengakali setiap customer ingin mencoba produk-produk baru kita. Atau dengan upselling. Kalau upselling itu sudah pastikan mereka sudah beli nih produk Mbak Bu Resti, saya beli ya untuk produk sirupnya. Misalkan ada kemasan yang berapa mili gitu atau 200 mili. Usahakan ada opsi yang lebih banyak. Misalnya sebelumnya 600 mili. Usahakan juga ada yang 1200 mili atau paling besar berapa ya? 800 atau 1000 ya? Andai saja seperti itu botolnya. Nah, itu bisa dilakukan pendekatan upselling. Nah, jadi ini yang cukup ampuh untuk dalam penjualan meningkatkan penjualan Bu Resti. Jadi kalau misalkan mau yang ini mau yang kemasan 100 mili dengan harganya kalau mereka hitung oh 2 kali lipat aja harganya belum nyampe nih. Boleh itu dijadikan opsi Bu Resti. Dan rata-rata teman-teman yang sudah banyak produk, mereka hanya fokus mengembangkan menambah produk-produk baru. Mereka tidak memahami misalnya nih kita harus memahami nih, oh pelanggan saya itu adalah orang yang jadwal belanja itu bulanan. Setiap awal bulan mereka belanja. Nah, kalau psikologi mereka dan keputusan mereka seperti itu, ya mungkin bisa kita tambahkan opsi dengan cukup sekali beli, tapi yang cukup banyak. Kira-kira seperti itu, Bu Resti. Intinya kalau pelanggan dan customer itu semakin banyak pilihan dan semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan, itu pasti mereka perkirakan sekali gitu. Kira-kira begitu, Bu Resti. Kalau untuk live-nya saat live kita kan kebetulan kemarin kayak kita bikin promo 5 bulan tanggal 5 itu 5 itu kita bikin paket beli Iya, 3 gratis 1 produk yang karena produknya belum terlalu dikenal saya kasih gratis dodol bulu wijen. nice, luar biasa. Nah, ada juga yang beli 3 harusnya 60.000 itu saya buat harga 55.000. Nah, itu apakah dengan menggunakan seperti itu saat kita live itu cara yang efisien itu seperti apa, Kak? Untuk bisa orang menarik saat kita live langsung bisa CO pada posisi kita live dengan harga promo itu. Teknik apa yang bisa mengundang orang bisa langsung check out dengan promo yang kita tawarkan tadi? Masya Allah. Oke.
Kalau bicara live ya, ini memang sedikit di luar ini, tapi saya cukup cukup mendalami dalam live karena saya juga banyak usaha-usaha UMKM saya arahkan untuk di live. Nah, di live ini sifatnya visual. Jadi visual yang saya maksud, semakin realistis hal-hal visual yang bisa kita tampilkan, itu akan semakin tinggi peningkatan keputusan pembelian orang. Misalkan tadi ada dodol ya, ya kalau bisa dodol itu juga ditampilkan dan dimakan oleh host live-nya. Dan itu juga diedukasi produk ini, bukan hanya ini akan dapat produk ini ya, ya orang-orang akan sedikit ini ya, maksudnya masih ragu-ragu. Tapi kalau begitu juga atau sambil dodolnya lebih banyak, bahkan di depan tempat live itu, maka itu di live-live boleh kita lihat, yang paling banyak itu mereka yang menampilkan produk gitu. Kalau di HP mereka jejerkan nih beragam jenis HP, walaupun belum tentu semua mereka sampaikan. Karena sifat di live TikTok itu pelanggan loyal customernya itu memang mereka yang inginkan langsung dan cukup ini ya, ingin tuh divisualisasikan secara realistis. Nah, kira-kira itu bisa dibantu tuh, Bu. Jadi, misalkan ada sirup nih, sirupnya udah beres, sirupnya nggak usah kita bahas lagi. Misalnya nggak apa-apa kalau ada sirupnya dibuat. Tapi kalau misalnya bonusnya itu dodol, ya dodolnya juga cukup harus kita review. Dodolnya begini. Jadi bukan hanya dodol yang cukup iseng-iseng kita coba produk, enggak. Kalau dodol ini dibeli dengan ini, ya harga normalnya masih di angka 70.000 misalkan seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Desti. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.